Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak Bapak semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Supandi Eskom. Bapak akan menyampaikan materi MPLS tentang Wawasan Wiyata Mandala. Pengertian wawasan wiyata mandala. Wawasan berarti pandangan, tinjauan. Wiyata berarti pengajaran atau pendidikan. Sedangkan mandala dapat diartikan sebagai bulatan, kawasan, atau lingkungan. Wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Sekarang Ananda sudah mengetahui pengertian dari wawasan wiyata mandala. Sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. Unsur-unsur wiyata mandala. Pertama, sekolah. Kedua, kepala sekolah. Ketiga, guru. Keempat, murid atau siswa. Dan yang kelima, masyarakat sekitar. 5 komponen inilah yang menjadi hal-hal utama, komponen-komponen utama sebagai unsur wiyata mandala. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan yang keempat, kemampuan berkarya. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Peran kepala sekolah. Pertama, kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan atas izin kepala sekolah. Keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Peran kepala sekolah selanjutnya yaitu menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Kemudian menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidensial, intern antara guru, wali murid maupun siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, dan kesenian. Kemudian, peran guru. Menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap dan tingkah lakunya. Kedua, menjadikan tauladan di masyarakat atau pamong. Ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Keempat, digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Selanjutnya, peran civitas akademika. Pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Kemudian, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Peran murid. Murid harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman. Belajar yang tekun.
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada, menjauhi narkoba, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Peran murid selanjutnya adalah menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepada kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah memelihara lingkungan sekolah. Nah, inilah dia anak-anak, tugas kalian sebagai murid dalam pemahaman wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya, peran masyarakat. Pertama, masyarakat harus mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Kedua, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Keempat, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala terdiri dari 7K. 7K yang pertama adalah keamanan atau kenyamanan, K yang kedua kekeluargaan, K yang ketiga kedisiplinan, K yang keempat kerindangan, K yang kelima kebersihan, K yang keenam keindahan, dan K yang ketujuh ketertiban. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala terdiri dari tahapan preventif, yaitu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Yang kedua, tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Untuk Ananda ingat, marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sesuai dengan statusnya, institusionalisasi, yaitu melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan secara profesionalisasi dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depannya. Sekian penyampaian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.